Oke. Yang ku share sekarang situ yang laporan ujian kan? Oke. Ya. Jadi di sini kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kita tadi. Jadi ini laporan ujian semester kita. Jadi kita dari kelompok 4 dengan topik proyek Sistem Informasi Manajemen Tugas Akhir, di mana anggotanya dengan NIM 12S18011 Nadia Putri Tambunan, 12S18026 Yohanes Litonga, 12S18035 Angelina Naomi Sinaga, 12S18038 Naomi Anastasia Simatupang, dan 12S18054 Erika Natalia Ismare-Mare. Nah, jadi pada tugas kita ini kita itu memilih fungsionalitas yang akan kita kembangkan dalam bentuk REST API. Ada dua yang kita kembangkan yaitu groups dan student. Nah, kalau API desainnya kita tadi udah sampaikan, udah kita submit, jadi kita langsung masuk aja ke bagian testingnya. Jadi ku bacakan dulu lah ya pembagian tugasnya. Nah, untuk test plan. Untuk test plan-nya kan ada dua tadi fungsionalitas yang tadi grup dan student. Nah, ini untuk yang bagian grup dulu. Untuk test plan-nya dengan test ID yang pertama itu dengan fitur kelompok TA dengan metode get, itu untuk menampilkan data kelompok TA ke halaman web. Itu nanti testernya Yohanes Litonga. Yang kedua, API. Fitur membentuk kelompok TA dengan metode post. Nanti testernya Nadia Tambunan. Untuk yang REST API, ini tadi yang keberapa ya? Untuk yang ketiga itu fitur mengedit data kelompok TA dengan metode put, yaitu nanti testernya Angelina Naomi. Oke, baru selanjutnya untuk API yang selanjutnya itu fitur kelompok menghapus data kelompok TA dengan metode delete, yaitu Nadia Tambunan. Nah, sekarang kita masuk test plan yang kedua dari student, di mana untuk tes yang pertama itu dengan fitur menambah data mahasiswa dengan metode post, yaitu tester nanti Naomi Simatupang. Untuk yang API yang kedua mengedit data mahasiswa dengan metode put, yaitu nanti testernya Erika Simare-Mare. Baru yang ketiga, fitur menampilkan data mahasiswa dengan metode get, yaitu testernya Naomi Simatupang. Dan yang terakhir adalah fitur menghapus data mahasiswa dengan metode delete yang di testernya oleh Erika Simatupang. Simare-Mare. Sorry. Erika Simare-Mare. Nah, berarti nanti kita mulai dari yang pertama aja dulu ya. Nanti setelah aku siap membacakan test plan-nya, baru share screen layanan. Nadia. Oke, Boy. Udah mana tuh? Nah, oke, kita masuk test plan yang pertama dengan API dari fitur kelompok TA dengan metode get. Di sini tujuannya untuk menampilkan data kelompok TA ke halaman web. Testernya saya sendiri, Yohanes Litonga. Nah, untuk tes yang pertama, expected behavior-nya itu berhasil menampilkan data pada web dengan status 200 OK, dan untuk actual behavior-nya berhasil menampilkan data pada web dengan status 200 OK. Dengan itu, maka verdictnya pas. Untuk testing kedua, di mana ini langsung aja kebacakan semua.
Iya, Boy. Bacakan dulu baru nanti ke Postman. Oke. Nah, yang kedua adalah berhasil menampilkan data pada web dengan status 201 create dan actual behavior-nya tidak berhasil menampilkan data pada web dengan status 201 create, maka verdict-nya itu failed. Nah, untuk testing yang ketiga adalah dengan expected behavior-nya body match string, artinya sesuai dengan atribut pada tabel, yaitu student name, ID group, year, NIM1, NIM1, NIM2, NIM2, NIM3, NIM3. Dan untuk actual behavior-nya body match string, yaitu sesuai dengan atribut pada tabel, yaitu student name sampai NIM3. Maka verdict-nya itu pas. Untuk testing keempat, body untuk expected behavior-nya body match string, artinya sesuai dengan atribut pada tabel, yaitu student name, ID group, year, NIM1, NIM1, NIM2, NIM2, NIM3, NIM3. Dan untuk actual behavior-nya body tidak sesuai string atau tidak sesuai dengan atribut pada tabel, yaitu di sini yang berbeda, student names, ID group, year, NIM1, NIM2, 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 dan NIM3, NIM3. Sekarang kita masuk ke Postman. Nah, yang pertama pastinya kita menggunakan method get dengan URL-nya API groups. Maka kita bisa melakukan tes pada Postman-nya dengan memasukkan code seperti berikut, di mana pm test status code is 200 dengan function pm.respond.to.have.status 200. Maka kita sending request. Nah, seperti pada tes yang pertama, ternyata actual behavior-nya menampilkan status 200 oke. Nah, untuk testing yang kedua, kita dapat menggunakan code seperti berikut. pm test status code is 200 dengan function pm respond to have status 201. Nah, selanjutnya kita sending request. Nah, ternyata untuk expected-nya 200, namun yang kita mendapat status 201. Maka verdict-nya fail. Untuk testing yang selanjutnya adalah body match string. Kita bisa memasukkan kode seperti berikut, di mana pm test body match string dengan function seperti berikut juga, di mana pm expect pm respond text-nya to include student name sampai name 3. Kita melakukan sending request. Nah, ternyata kita mendapat actual behavior-nya itu 200 oke. Maka dengan ini verdict-nya pas dengan body match string. Dan untuk testing yang terakhir, yang ternyata actual behavior-nya tidak sesuai dengan atribut pada tabel seperti berikut. Body match string-nya dengan insertion error. Yang berbeda adalah bisa kita lihat pada code-nya. Mengapa ini fail? Dikarenakan ternyata nama atribut student name yang benar pada database. Ternyata di sini adalah student names. Oke. Sepertinya itu saja. Oke, kita masuk yang ke testing kedua.
Lanjut, Nat. Selanjutnya untuk fitur membentuk kelompok TA yaitu dengan metode POST untuk menginput data kelompok TA ke form membentuk kelompok. Di sini kita tetapkan URL targetnya itu api/groups/save. Dan untuk test case-nya, bawa lagi, Bos. Di sini inputnya adalah koordinator TA menginput data sesuai dengan data yang ada pada database, yaitu pada tabel group, di mana terdapat atribut stud name, ID group, year, name 1, name underscore 1, name underscore 2, name underscore 2, name underscore 3, dan name underscore 3. Di sini untuk test case yang pertama terdapat expected behavior dengan status code 201 dan menampilkan data yang berhasil diinput. Dan untuk actual behavior-nya 201 created dan menampilkan data yang berhasil diinput. Dan verdict-nya itu adalah pas. Untuk test case yang kedua, di expected behavior terdapat status code 200 create 200 OK dan menampilkan data yang berhasil diinput. Dan untuk actual behavior-nya 201 created dengan format JSON dan menampilkan pesan error. Dan untuk hasil testingnya kita dapat melihat pada Postman. Di sini URI-nya http://127.001.8000/API/group/save. Di sini kita akan melakukan input data dengan ID group TA20221IF010, stud name informatika, year 2017, name 1 dengan name 11S17001, dengan nama Lisda, dan NIM 211S17002 dengan nama Ramli. Di sini kita akan melakukan tes, yaitu untuk test case yang pertama menggunakan code pm.test status code is 201 dengan respon menampilkan 201 dengan status 201. Dan untuk test case yang kedua pm.test status code 200 dan responnya itu adalah 200. Kita dapat melakukan sending request dan hasil test case-nya adalah untuk test case yang pertama itu status code is 201 dan dia pas, dan untuk test case yang kedua itu status code is 200 di mana expected behavior yang ada pada dokumen tadi adalah 200, sedangkan di actual behavior-nya kita mendapatkan status code 201 created. Jadi terjadi error dan hasilnya fail. Untuk selanjutnya akan dijelaskan teman kami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan test plan yang ketiga, yaitu fitur mengedit data kelompok TA dengan metode put. Nah, fitur ini berguna untuk mengedit data kelompok TA berdasarkan form yang ada pada kelompok TA. Nah, sebelumnya kita akan menetapkan URL targetnya, yaitu /API/groups/modify, kemudian /ID-nya. Nah, test case pada bagian plan ini, yang mengedit ini ada dua. Yang pertama yaitu saat input koordinator TA mengedit data sesuai dengan atribut yang ada pada tabel group, seperti student name, informatika, ID group, year, NIM 1, NIM 2, NIM 1, NIM 2, NIM 2, NIM 3, NIM 3. Nah, maka actual behavior-nya akan didapat 201 credit response dengan format JSON dan menampilkan data yang berhasil diedit. Nah, kemudian akan didapat respon 200 OK, respon dengan format JSON, dan menampilkan data yang berhasil diinput.
Dan sehingga verdict yang didapat yaitu failed. Yang kedua yaitu tes di saat di input koordinator TA mengedit data sesuai dengan data yang ada pada database. Nah, di sini akan didapat expected behavior-nya yaitu 200 OK, response dengan format JSON, dan menampilkan data yang berhasil diedit. Kemudian actual behavior-nya akan didapat 200 OK, respon dengan format JSON, dan menampilkan data yang berhasil diedit. Nah, selanjutnya akan kita lihat pada Postman-nya. Pada Postman kita tetapkan metode put, kemudian kita masukkan URL-nya yang itu http://127.0.0.1 di mana portnya 8000, kemudian /API/groups, kemudian /modify, kemudian / dari ID kelompok. Kemudian pada body kita akan memasukkan ID group yaitu TA 2021 IF 011, kemudian student name-nya yaitu dari informatika, kemudian year-nya 2017, diikuti dengan NIM 1 dan NIM 1. Kemudian diikuti lagi dengan NIM 2 yaitu 11S1702, kemudian NIM 2 yaitu Ramli. Pada tes ini akan dilakukan sebanyak 2. Untuk tes yang pertama yaitu PM test status code is 201 dengan function PM respond to have status 201. Kemudian testing yang kedua yaitu dengan status code is 200 dengan function PM respond to have status 200. Kemudian untuk mengujinya ini kita lakukan sending request. Nah, setelah kita lakukan sending request, maka akan didapat test result seperti berikut ini. Test result yang didapat yaitu fail, dengan di mana status code-nya itu 201. Errornya ini karena pada expected-nya itu didapat respon 201, padahal yang didapat itu 500. Kemudian pada testing yang kedua didapat status code-nya 200, padahal errornya itu sementara responnya itu yang didapatkan 200. Expected errornya itu 200, padahal yang didapat sebenarnya 500. Boy, ada yang salah tadi di editnya itu. Kayaknya salah itu loh di editnya. Iya. Kayak mana itu? Tunggu ya. Oh. Tiba-tiba tadi 500 apanya? Di ininya, di inputan yang kedua. Nggak ada bedanya sama di inputan yang pertama. Padahal kan ini mengedit kan. Inputan. Padahal ini enggak ada kubah loh. Coba ya. Oh, ini Nom, jelaskan lagi. Kayak aku juga bingung kenapa bisa tiba-tiba error. Ini Nom. Ini ya. Kuulang ini menjelaskan. Jelaskan aja dari sininya. Untuk case. Tadi ada kesalahan nih. Dapat bilang aja. Ya bilang aja. Maaf, saya ulang kembali. Jadi pada metode put untuk mengedit, kita terlebih dahulu memilih metode put, kemudian memasukkan URL-nya yaitu http://127.0.0.1 dengan port 8000, kemudian /API/group/modify, kemudian
ID kelompok TA 2021 garis IF kemudian garis 010. Nah, pada bagian testing akan dilakukan sebanyak 2 kali. Tes yang pertama yaitu PM test dengan status code is 201 dengan function PM respond to have status 201. Nah, pada tes yang pertama ini akan didapat hasil fail. Kemudian pada testing yang kedua dilakukan PM test status code is 201 dengan function PM respond to have status 200. Pada hasil dari testing ini didapatkan pass. Kemudian kita akan lakukan setelah dilakukan sending request, kita mengetahui testing yang pertama mengalami kegagalan. Status code-nya itu 201 dengan expected response-nya itu 201 padahal sebenarnya kode yang didapatkannya itu 200 oke. Sementara pada testing yang kedua didapatkan kode 201 sehingga testingnya berhasil dilakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya untuk fitur kelompok TA yaitu dengan metode delete, menghapus data kelompok TA. Di sini kita tetapkan URL targetnya /api/groups/remove/id, di mana inputannya kita tidak melakukan inputan apa-apa karena hanya melakukan delete. Dan untuk test case yang pertama, expected behavior-nya berhasil menghapus data pada web dengan status 200 oke. Dan actual behavior-nya berhasil menampilkan data pada web dengan status 200 oke. Dan akan menghasilkan verdict pass. Dan untuk test case yang kedua, expected behavior-nya tidak berhasil menghapus data dengan status 400, yaitu bad request. Dan untuk actual behavior-nya tidak berhasil menghapus data pada web dengan status 200 oke. Dan hasilnya adalah fail. Dan untuk penjelasan pada Postman, kita dapat melihat bahwa data yang kita hapus adalah data dengan ID grup TA 2021IF011, di mana test case-nya itu yang pertama pm.test status code is 200 dengan respon 200, dan untuk test case yang kedua status code is 400 dan responnya adalah 400. Kita akan melakukan sending request. Dan di sini data ID grup TA 2021IF011 telah berhasil dihapus dengan hasil testing yang pertama, test case yang pertama, status code is 200 pas, dan untuk test case yang kedua, status code is 400 dengan fail, karena test case yang kedua di expected response-nya itu 400, sedangkan yang ditampilkan adalah 200. Untuk fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Kami, weh? Ya. Iya. Yang share screen siapa? Si Erika? Yang untuk dokumen Erika juga langsung? Iya. Ika? Erika. Bentar ya. Oke. Udah nampak? Udah. Udah. Oke. Baiklah, fitur berikutnya adalah fitur student. Di sini kami akan melakukan testing untuk fitur menambahkan data mahasiswa dengan metode post. Pada testing kali ini, ke bawah Ika. URL targetnya. Untuk melakukan testing ini, kita harus menetapkan URL targetnya yaitu /api/students/create dengan request metodenya adalah post dan memastikan bahwa data akan berformat JSON. Testing yang pertama itu kita akan mentesting apakah saat melakukan inputan, hasil yang keluar adalah 200 create. Jika memang yang keluar adalah 200 create, maka testing tersebut dinyatakan berhasil. Namun, terdapat beberapa keadaan di mana terjadi kesalahan pada server, sehingga saat kita akan memasukkan data yang harusnya keluar 200 create, malah yang keluar 500 internal server error.
Jika terjadi hal seperti ini, maka dinyatakan bahwa testing tersebut fail. Kita akan ke Postman. URI-nya API underscore student slash create Ika. API-nya. Ya, slash create. Yang ini. Iya. Maksudnya yang di apa salah yang di dokumen. Oh, itu harusnya. Ya, ini udah benar ini. Itu yang post kan? Ya. Oh, baiklah, ke bagian tesnya. Kita melakukan tes untuk memastikan apakah status code-nya itu 201 dan setelah dites didapatkan hasil yaitu status code-nya memang 201 dinyatakan berhasil. Kemudian kita akan memastikan apakah di dalam data tersebut yaitu adalah string dan setelah dilakukan tes dan dinyatakan berhasil, selanjutnya akan dites apakah di dalam data tersebut terdapat unsur-unsur seperti ID, name, email, dan selanjutnya. Dan setelah ditesting dinyatakan berhasil. Untuk yang berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ada fitur suaraku kedengaran kan? Dengaran Nika. Selanjutnya ada fitur mengedit data mahasiswa dengan metode quote. Di sini URL targetnya ialah /API/students/edit/name. Dengan inputan koordinator TA menginput data sesuai dengan atribut yang ada pada tabel student, yaitu ID, name underscore, email, dan student name. Dengan expected behavior-nya 200 OK respon dengan format JSON dan menampilkan data yang berhasil diinput yang sesuai dengan actual behavior-nya 200 OK respons dengan format JSON dan menampilkan data yang berhasil diinput. Maka tes yang ini berhasil. Selanjutnya jika koordinator TA menginput data tidak sesuai dengan atribut yang ada pada tabel student, maka expected behavior-nya ialah 200 OK dengan format JSON yang menampilkan data berhasil diinput. Tetapi nyatanya actual behavior-nya ialah 500 dengan status name internal server error dengan format JSON dan menampilkan pesan error. Selanjutnya pada Postman dapat dilihat pada bagian testing. Kita telah melakukan edit pada body dengan name 11S17002. Maka status code yang dihasilkan ialah 200 OK dengan status code name-nya oke dan request code berhasil dilakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Naomi Simatupang. Untuk testing yang berikutnya adalah testing untuk fitur menampilkan data mahasiswa dengan metode get. Untuk melakukan testing ini, maka harus dipastikan bahwa kita telah menetapkan URL-nya sebagai berikut, yaitu API/student/index dengan request method menjadi get dan memastikan format datanya adalah JSON. Ke bawah Ika. Oke, di sini karena kita akan menampilkan data, maka expected behavior kita adalah 200 OK. Dan jikalau berhasil
dan jikalau berhasil dengan 200 oke, maka dapat dinyatakan kalau testing tersebut berhasil. Berikutnya adalah jikalau yang kita harapkan tadi masih sama, yaitu 200 oke, tapi jikalau dia yang keluar, yang kita harapkan adalah 200 oke, tapi jikalau dia yang tidak keluar sesuai dengan data, maka dinyatakan fail. Lalu selanjutnya kita akan mentesting apakah dia sesuai, yaitu body match string, di mana dia akan menampilkan ID, name, email, dan stud name. Dan jikalau sama, hasilnya sesuai dengan ekspektasi, maka dinyatakan berhasil. Tapi jikalau tidak sama, maka akan dinyatakan fail. Kita akan langsung ke Postman-nya. Oke, URI-nya sudah sesuai dan juga request methodnya sudah sesuai. Seperti tadi yang pada dokumen, kita akan memastikan apakah yang keluar itu adalah 200 dan setelah dites yang keluar memang 200 dinyatakan berhasil. Selanjutnya adalah kita akan memastikan apakah status code name has string dan benar status code itu adalah mengandung string. Lalu selanjutnya adalah successful get request dengan kode 200 atau 201. Dan jika memang berhasil, dan setelah dites berhasil, dia menampilkan ini ya, yang pass ini ya, successful get ini ya. Yang body match string kalau sesuai. Enggak, yang tadi itu dia kan ada banyak tadi atas dia. Ke atas coba. Yang dia 200,201. Ini kan yang pass dia kan? Pas dia kan? Oke, selanjutnya adalah di mana dia yang diharapkan keluar itu adalah status code 201, tapi dinyatakan gagal setelah tes karena yang keluar adalah 200. Selanjutnya, kita akan mentes apakah status code name has string dan menghasilkan status create. Dan setelah dites, dia itu bukannya menghasilkan create, tapi menghasilkan oke, sehingga dinyatakan gagal. Selanjutnya adalah kita akan mentes apakah body match string dan setelah dites ya menghasilkan body match string. Jadi melalui testing ini dinyatakan bahwa sesuai dengan yang ada pada dokumen. Untuk yang terakhir akan disampaikan oleh Erika. Selanjutnya, fitur selanjutnya ialah fitur menghapus data mahasiswa dengan metode delete. URL yang kita tetapkan ialah /kpi/student/delete dan /name. Dengan inputan, koordinator TA akan memasukkan name mahasiswa yang akan dihapus dengan expected behavior-nya 200 oke dan aktualnya 200 oke, maka test case ini dinyatakan berhasil. Sedangkan jika yang dimasukkan name yang dimasukkan ialah salah, expected-nya 200 oke, tetapi actual behavior-nya ialah 500 atau internal server error. Kita langsung melihat pada Postman untuk method delete. Delete yang dimasukkan ialah NIM 11S17002 dengan method delete. Maka dapat dilihat bahwa test result-nya ia status code yang dinyatakan 200 oke. Maka test case ini dinyatakan berhasil dengan status code name yaitu oke dan successful delete request berhasil.